Suratul Hadid utawi surat Hadid utawi surat Al-Hadid makkiyatun iku bangsa Mekah. Artinya bangsa Mekah turunnya. Jadi Al-Qur'an itu ada makkiyah, ada madaniyah. Kalau diturunkan di Mekah namanya makkiyah. Kalau diturunkan di Madinah namanya madaniyah. Jadi surat-surat di Al-Qur'an ada kalanya di Mekah. Kalau diturunkan di Mekah namanya makkiyah. Kalau diturunkan di Madinah namanya madaniyah. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang ada kasus masalah pencurian umpamanya, baru turun ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada kasus tentang miras, minuman keras, baru turun ayat tentang masalah innamal khamru wal maisir. Jadi Al-Quran turunnya itu sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Dan karena keindahan Al-Quran mesti diterima. Diterima. Contohnya tadi tentang masalah pencurian. Jadi pencurian tidak langsung dengan membahasakan as-sariqatu haramun, enggak. As-sariqatu utawi mencuri iku haram, tidak. Sehingga pada waktu itu seandainya Al-Quran langsung dengan bahasa as-sariqatu haramun, mencuri haram, az-zina haramun, zina haram, syurubul khamri haram, minum khamr haram, mesti pada waktu itu orang-orang Mekah tidak akan menerima kandungan dan dakwah Al-Quran. Mereka akan irhab, akan kabur, akan melarikan daripada dakwah Al-Quran. Ini saya baca dulu di kitab muqaddimahnya Syarhul Fathil Aziz, Syarhul Kabir ya. Di muqaddimahnya. Ternyata seperti itu dakwahnya Al-Quran. Jadi seandainya dijelaskan di sana banyak ya kan. Seandainya Al-Quran langsung menegaskan az-zina haramun, zina haram, as-sariqatu haram, mencuri haram, syurbul khamri haram, miras haram umpamanya, uququl walidai haram, durhaka orang tua haram, maka pada waktu itu Al-Quran tidak diterima. Makanya memahami Al-Quran itu butuh beberapa tinjauan. Paham ya? Kita tidak cukup dengan terjemah. Beberapa tinjauan dari sudut pandang usul fikih. Ada mafhum, ada mafhum mukhalafah, mafhum alawi dan seterusnya. Ya, jadi durhaka orang tua itu dengan dalil wala taqul lahuma uffin. Tidak boleh mengatakan dengan kata-kata kasar. Berkata kasar enggak boleh, apalagi sampai memukul dan yang lainnya. Jadi tidak langsung secara jelas uququl walidai haram, enggak ada. Baru nanti dijelaskan dalam hadis dan yang lainnya. Pahamnya itu cara memahami Al-Quran dari beberapa sudut pandang ilmu yang lain. Terus au-madaniyatun atau bangsa Madinah. Ada juga surat Al-Hadid ini diturunkan di Madinah. Itu tis'un wa isruna ayatan. Itu 29 ayat. Saya tidak bisa menjelaskan ayat yang keberapa karena cuman pakai tafsir Jalalain. Cara menjelaskan bagaimana? Ada dua kitab yang saya ketahui. Ada kitab namanya Hasyiatus Shawi, Hasyiah Shawi. Kitab saya hancur semua di perpus sebelum pindah ke Musola Utara itu. Banyak. Saya pakai kitab itu dulu kalau belajar. Ada juga namanya
Al-Futuhat Al-Ilahiyah 10 juz kalau nggak salah. Kalau Hasyiatus Shawi itu 4 juz. Nah, kalau Al-Futuhat Al-Ilahiyah itu 10 juz kalau nggak salah. Jadi enak, setiap lafaz itu ada penjelasan. Jadi kita nggak ngawur menjelaskan. Saya dulu kan ngaji hatam lengkap dengan sarannya, dan itu pun kitabnya memakai tafsir Shawi. Jadi enak. Belajarnya itu enak, nyambung, ada penjelasan. Yang mana kan nggak bisa kalau cuma sekilas memakai tafsir Jalalain ini. Itu 29 ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha, mensucikan, lillahi maring Allah Ta'ala, ma opo perkara. Sabbaha, mensucikan, lillahi maring Allah Ta'ala, ma opo perkara, fis samawati, kang ing dalam piro-piro langit. Langit itu ada 7 lapis, makanya memakai as-samawat, piro-piro langit. Wal ardi, lan bumi. Dulu saya juga pernah baca dalam Hasyiatus Shawi, bumi itu pun juga ada 7 lapis. Terus di sana dijelaskan, kenapa samawat langit kok memakai jamak, piro-piro langit, sedangkan bumi kok mufrad, tidak memakai piro-piro bumi. Di sana dijelaskan, cuman saya lupa. Saya dulu pernah ngajar, karena saya tahunya karena itu ngajar dan saya belajar dalam Hasyiatus Shawinya. Jadi kenapa samawat itu langit kok memakai jamak, sedangkan bumi mufrad, tunggal. Padahal di kitab itu dijelaskan, padahal sama-sama ada 7 lapis. Langit itu ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Dibuktikan bumi itu ada 7 lapis dalam tafsir Yasinnya. Di sana dijelaskan ada sebuah cerita bahwa ketika umpama menggali sumur sangat dalam, ternyata bisa jadi kemungkinan besar kita akan menemukan makhluk yang lain. Jadi bisa jadi ada ayam, sapi, kambing dan yang lainnya, dan seterusnya. Jadi di sana ya kan. Tapi yang dalam tafsir itu namanya Jabal Ghaf. Masih belum ya penjelasannya ya. Jadi makhluk yang ada di Jabal Ghaf itu semuanya hatinya satu. Apa artinya? Artinya tidak ada yang hasud, tidak ada yang dengki dan seterusnya. Jadi kalau memang hewannya digembala dalam satu tempat, satu pun tidak ada yang hilang. Kalau memang motornya diparkir dalam satu tempat, motornya tidak ada yang hilang, karena hati mereka tidak ada niatan ke sana. Dan di masing-masing depan rumah mereka ada kuburan. Kenapa? Dengan tujuan ketika keluar rumah langsung mengingat kematian. Itu namanya manusia yang ada di Jabal Ghaf, di belakang Gunung Qaf. Itu dijelaskan dalam tafsir Yasin, banyak penjelasannya. Wal ardi, lan bumi. Jadi di sana dijelaskan bumi pun juga ada 7 lapis, tapi memakai tunggal di sini. Ai tegese nazzaha, mensucikan, hu ing Allah Ta'ala kullu syai'in, opo saban-saban perkara. Setiap benda mensucikan Allah Ta'ala, baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Falamu mongko utawi lam iku mazidatun, iku tambahan, namanya lam zaidah. Berarti terjemah yang enak tadi lillahi ing Allah Ta'ala, bukan maringnya lillahi, karena bukan lam zaidah. Lillahi ing Allah Ta'ala, terjemah yang enak menjadi maf'ul. Falamu mongko utawi lam iku mazidatun, iku tambahan, waji ahlan dan teka akan bima opoma, dunaman, bukan man. Di atas tadi
sabbahalillahi ma fis samawat. Tidak memakai man, tidak memakai sabbahalillahi man fis samawat. Jadi memakai ma tanpa memakai man. Kenapa? Karena tagliban, karena memenangkan lil aksari maring yang lebih banyak. Tagliban karena memenangkan lil aksar maring yang lebih banyak. Secara tinjauan ilmu nahwu itu kalau bahasa modernnya pandangan secara gramatika Arab. Kalau man itu untuk yang punya akal. Paham ya? Kalau pakai man yang mempunyai akal. Tapi kalau ma ini tidak punya akal. Jadi man kalau kita mengatakan manusia umpamanya berarti man. Contohnya jalasa man fil masjid. Jalasa lungguh man sapa wong fil masjid ing dalam masjid. Yang duduk di masjid itu ya manusia karena memakai man. Tapi kalau memakai ma berarti nggak punya akal. Contohnya ra'aitu ma alal jabal umpamanya, ini gampangnya. Saya melihat sesuatu di atas gunung. Itu bisa jadi ya pepohonan, batu atau yang lain. Jadi kalau ma itu nggak punya akal. Tapi kalau man punya akal itu pada dasarnya. Cuman nanti bisa jadi ma itu sebaliknya, man juga sebaliknya. Dan di sini memakai ma karena tagliban lil aksar. Apa artinya? Karena antara makhluk yang punya akal dengan yang tidak punya akal itu lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak punya akal. Yang punya akal cuma manusia. Kambing punya akal enggak? Sapi, semua jenis hewan nggak punya akal, jelas. Terus tumbuh-tumbuhan, gunung, sungai tidak punya akal. Maka karena di sini tagliban lil aksar, semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi, mereka semua membaca tasbih mensucikan Allah Ta'ala. Kalau memakai man seakan-akan terbatas pada manusia, paham ya? Makanya pakai ma di sini. Lah ini butuhnya kita belajar ilmu nahwu, paham ya? Al-miftah atau yang lainnya. Jadi satu lafaz tapi bisa menjelaskan seperti itu. Jadi satu lafaz pengaruh dalam pengertian. Kalau memakai sabbahalillahi man fis samawati wal ardh, jadi seakan-akan yang membaca tasbih hanya makhluk yang punya akal. Karena makhluk yang punya akal dengan yang tidak itu lebih banyak yang tidak, maka di sini redaksinya memakai lafaz ma bukan man. Wa hale utawi Allah Ta'ala al-azizu iku zat kang mulia fi mulki ing dalam fi mulki ing dalam karatoni Allah Ta'ala al-hakimu dan bijaksana fi sun'i ing dalam penciptanya Allah Ta'ala, ing dalam gawean Allah Ta'ala penciptanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ya. Gak usah banyak, yang penting istiqomah. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Khusus yang
yang Senin dengan yang Sabtu sore ngajinya di sini ya. Adapun yang lain di Pondok Putri. Jadi khusus yang saya ngajar di sini ngajinya. Oke, silakan yang Putri istirahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.